Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Robin Syah Ali Wabazain, mahasiswa Teknologi Pendidikan. Saya berasal dari Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan web saya yang berjudul Produktivitas Saat Pandemi. Motivasi saya untuk mengembangkan website ini adalah saya merasa di masa pandemi ini semuanya dikerjakan dari rumah, mulai dari bekerja, beribadah, dan berkomunikasi. Akibat dari masa pandemi ini, banyak orang yang merasa malas dan tidak produktif untuk melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, website ini akan membantu Anda semuanya sebagai pengunjung website saya untuk menjadi lebih produktif dalam bekerja meskipun sedang berada di dalam rumah. Namun, sebelum saya memulai, izinkan saya untuk menceritakan bagaimana dunia sebelum pandemi. Di masa sebelum pandemi, kita melakukan aktivitas seperti biasa tanpa ada batasan, tanpa ada jaga jarak, tanpa ada pembatasan sosial. Kita bisa pergi kemana saja, mengeksplorasi hal yang luar biasa di luar rumah, dan bertemu dengan siapapun yang kita mau. Seperti contoh yang saya tampilkan di presentasi ini, saya akan menjabarkan beberapa hal yang biasa kita lakukan sebelum pandemi. Di masa sebelum pandemi, kita dapat melakukan hal-hal yang biasa dilakukan hingga melakukan hal-hal yang disukai yang dapat menjadi rutinitas sehari-hari sebelum pandemi. Pun demikian dengan melakukan pekerjaan di kantor, presentasi di depan klien, mengerjakan proyek perusahaan, dan membantu rekan sekerja, semuanya dilakukan secara tatap muka di kantor maupun di tempat lain sesuai keinginan. Sebelum pandemi juga kita dapat bertemu dengan siapa saja, termasuk kerabat, sahabat, saudara, kolega, semuanya dilakukan di ruang terbuka. Namun, semua berubah saat COVID-19 menyerang. Banyak fasilitas layanan publik yang ditutup seperti restoran, tempat ibadah, tempat wisata, fasilitas umum, dan yang lain-lain. Perkantoran dan sekolah tidak luput dari penutupan. Sekarang semuanya serba dilakukan di rumah. Melakukan aktivitas di rumah seperti melakukan rutinitas tak akan sama lagi. Saat ini perkantoran dan sekolah menerapkan sistem work from home atau WFH. Kita akan berkenalan dengan WFH. Apa sih WFH itu? Work from home atau bekerja dari rumah merupakan konsep kerja di mana perusahaan mengizinkan untuk melakukan semua pekerjaan kantor untuk dikerjakan di rumah. Nah, yang mana dulu kita melakukan pekerjaan di kantor, melakukan aktivitas seperti biasa di kantor, yaitu bekerja, sekarang dilakukan di rumah, seperti melakukan presentasi, menyimak bos, atau melakukan proyek. Semuanya dilakukan di rumah. WFH kini menjadi solusi bagi kita dalam bekerja. Namun, apakah itu efektif? Jawabannya tidak. Berikut adalah dampak-dampak negatif dari melakukan semua pekerjaan dari rumah. Dampak pertama adalah kurangnya pengalaman secara langsung. Di masa sebelum pandemi, kita mendapatkan pengalaman luar biasa saat bekerja. Namun, dampak dari menjalankan pekerjaan dari rumah adalah kurangnya pengalaman pekerjaan secara langsung di lapangan. Dampak WFH yang kedua adalah kita tidak dapat melakukan komunikasi dengan orang sekitar. Mungkin kita bisa melakukannya dengan video call atau chat, namun hal-hal itu tidak dapat menggantikan komunikasi kontak secara langsung. Yang ketiga adalah jam kerja berantakan. Dampak negatif yang ketiga adalah jam kerja yang terlalu fleksibel. Jam kerja yang terlalu fleksibel menyebabkan kita tidak dapat bekerja seperti jam kerja yang seharusnya. Jadi kita akan terus-terusan bekerja tanpa adanya istirahat karena jam kerja yang sangat fleksibel. Yang keempat adalah fenomena baru, yaitu Zoom fatigue. Zoom fatigue merupakan keadaan di mana seseorang merasa kelelahan, jenuh, dan cemas karena terlalu banyak mengikuti rapat daring. Gejala ini sebenarnya sama seperti burnout, namun gejala ini lebih spesifik karena diakibatkan oleh terlalu banyak mengikuti kegiatan rapat daring. Hal-hal yang telah saya sebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa WFH bukanlah solusi yang tepat, namun kita terpaksa melakukan hal ini semua karena sebuah tuntutan pekerjaan.
bagaimana caranya agar hambatan-hambatan tersebut tidak menghalangi produktivitas kita. Kita simak slide berikutnya. Langkah pertama adalah membuat jadwal kerja. Aturlah jadwal kerja untuk membangun manajemen waktu dan kedisiplinan diri. Jadi kita akan membuat sebuah jadwal pekerjaan yang diprioritaskan agar tidak ada waktu yang terbuang untuk memikirkan tugas untuk hari esok. Jadi kita akan memaksimalkan waktu namun tidak secara berlebihan. Yang kedua adalah lakukan rutinitas pagi. Aktivitas pagi wajib dilakukan agar kita dapat bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Lakukanlah aktivitas pagi seperti berolahraga, aktivitas rumah seperti membersihkan kamar atau membersihkan rumah supaya pikiran dan fisik siap untuk melakukan pekerjaan. Langkah ketiga adalah atur suasana tempat kerja. Suasana kerja yang nyaman terbukti dapat meningkatkan produktivitas kerja. Nah, maka dari itu, pastikan tempat pekerjaan kita nyaman dan memiliki pencahayaan serta sirkulasi udara yang baik. Jadi kita dapat melakukan pekerjaan dengan tenang karena suasana kerja yang menyenangkan. Yang keempat adalah batasi media sosial. Selama WFH kita melakukan komunikasi melalui media sosial. Kita bisa melihat apa-apa saja yang dilakukan oleh rekan kerja kita di media sosial seperti Instagram maupun TikTok. Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menurunkan produktivitas kerja. Dan bahkan penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memengaruhi kesehatan mental. Maka dari itu, batasi penggunaan media sosial agar tidak mengganggu kinerja saat bekerja. Yang terakhir adalah jangan lupa untuk beristirahat. Terlalu banyak bekerja membuat kita merasa lelah. Tidak ada salahnya untuk melakukan peregangan tubuh agar tubuh terasa rileks. Bila perlu, luangkan waktu untuk beristirahat dan menikmati quality time dengan keluarga, sahabat, maupun kerabat yang ada di rumah. Nikmati waktu bersama orang yang terkasih untuk memulihkan energi. Nah, itu tadi isi dari website saya. Semoga website saya dapat memberikan dampak positif untuk pengguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.